Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah. Adik-adik tahu tidak kalau hari ini adalah hari Paskah di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jangan lupa ya adik-adik untuk bilang selamat Paskah kepada mama, papa, adik, atau kakak yang ada di rumah. Oke, nah sebelum itu, mari kita mau persiapkan hati dan pikiran kita sambil menyanyikan lagu Mari Masuk. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, di hari Paskah ini kami boleh berkumpul bersama-sama melalui YouTube ini ya Bapa, untuk merayakan Paskah hari ini. Ya Bapa, kiranya Kau yang buka pikiran dan hati kami ya Bapa, agar kami boleh menikmati firman-Mu pada hari ini. Ya Bapa, kiranya Kau juga yang bimbing kami ya Bapa, agar kami boleh fokus selama ibadah ini. Ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik masih ingat bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia? Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu When I Remember. Gimana nih adik-adik, udah mulai semangat? Iya, oke, kalau gitu biar makin semangat lagi, mari kita nyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus.
semangat adik-adik. Oke, kalau gitu dengan semakin semangat lagi kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik, mari kita ambil sikap teduh. Kita akan memasuki firman, tapi sebelum kita masuki firman, mari kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom, sekali lagi. Halo semuanya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Minggu ini tuh minggu yang spesial adik-adik. Tapi sebelum mulai ke firman Tuhannya, kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat pada kami sampai hari ini Yesus. Tuhan, tadi kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga setiap pujian kami tadi bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Kak Fani yang akan memberitakannya, dan berkati kami juga, berikan hati telinga yang mau mendengar dari kebenaran firman-Mu Yesus. Salah dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, jika kami mendukakan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Kita punya minggu spesial hari ini. Ada yang tahu apa? Yap,
Hari ini hari Paskah. Paskah itu apa sih? Mungkin sekarang semuanya lagi teriak-teriakan, hari kebangkitan Kak. Hari Tuhan Yesus mengalahkan maut. Hari kemenangan. Hari di mana Tuhan menyatakan Dia Allah yang besar. Nah, hari Paskah itu spesial karena kita semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan sayang sama kita karena Dia bahkan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk turun ke bumi menjadi sama dengan kita, disalib, disakiti di hari Jumat Agung lalu yang kita rayakan juga, lalu Dia menang mengalahkan maut, dan kita semua anak-anak Tuhan yang percaya mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Nah, tema Paskah tahun ini tuh adalah dari PGI sih, ini Kakak Fani ambil. Judulnya tak terpisahkan dari kasih Allah. Oke. Ayatnya ada di Roma 8. Kalau di temanya sih 38 sampai 39 ya, tapi Kakak Fani mau baca dari ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 9. Apakah yang dapat dikatakan sekarang tentang semua itu? Kalau Allah memihak pada kita, siapakah dapat melawan kita? Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan Ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Siapakah yang dapat menggugat kita, umat yang dipilih oleh Allah, kalau Allah sendiri menyatakan bahwa kita tidak bersalah? Apakah ada yang mau menyalahkan kita? Kristus Yesus nanti yang membela kita. Dialah yang sudah mati, atau malah Dialah yang sudah dihidupkan kembali dari kematian dan berada pada Allah di tempat yang berkuasa. Apakah yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Dapatkah kesusahan mencegahnya, atau kesukaran, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kemiskinan, atau bahaya, ataupun kematian? Dalam Alkitab terus begini, sepanjang hari kami hidup di dalam bahaya maut karena Engkau, kami diperlakukan seperti domba yang mau disembelih. Tidak, malah di dalam semuanya itu kita dapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan-kekuatan lainnya, baik hal yang di langit maupun hal yang di bumi atau apa saja yang lainnya, semuanya itu tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Paskah tahun ini masih lewat YouTube. Adik-adik, itu menandakan mungkin dunia sudah lebih baik, namun belum kembali baik-baik saja. Wabah COVID masih ada. Sekolah beberapa masih mungkin PTM 100%, tapi masih shifting bergantian. Hari ini masuk, besok nggak masuk. Dan berdampak kalau mama-mamanya agak pusing nih, karena bahan sembakonya naik. Terus mungkin jadi beberapa mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Ada juga yang mungkin sakit, ataupun hal-hal buruk lainnya ya. Paskah tahun ini tetap seperti itu yang kita alamin. Beberapa ada yang merasa mungkin kan Paskah itu adalah cinta kasih, kemenangan, pengharapan. Tapi tahun ini kesannya mungkin banyak yang berpikiran dari kita. Adik juga ngerasa kayak Tuhan gak sayang sama kita. Katanya kita menang, tapi kok kayaknya tahun ini tetap susah. COVID-nya gak hilang. Nah, sekolahnya tetap gak seru karena online. Gereja juga. Tapi meskipun kita lagi di fase mungkin yang tidak menyenangkan ya adik-adik ya, mungkin sekolahnya gak seru, atau di rumah juga jadi gak asik karena bosen di rumah terus, nggak bisa main-main keluar-keluar, terbatas gerakannya. Tapi kita harus percaya adik-adik, kita nih, kalian, aku, kita semua harus percaya
biarpun keadaannya sulit atau sedang tidak baik-baik aja, kita percaya bahwa kita tidak akan terpisahkan dari kasih Allah. Karena apa? Nah, kayak firman Tuhan tadi kita dibaca nih. Karena Tuhan ngasih kita roh. Ingat gak? Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi Tuhan itu janjiin kita roh kudus. Kita akan rayain nanti 40 hari ke depan kita akan rayain. Jadi roh tuh selalu ada di dalam kita. Nih, ada tertulis di ayat Roma 8 ayat 26. Begitu juga roh Allah akan datang menolong kita kalau kita lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Roh itu sendiri menghadap Allah memohon bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan. Jadi, adik-adik, biarpun mungkin terlihat saat ini, kayaknya Tuhan Yesusnya lagi balik badan nih kak. Buktinya aku keadaannya gak asik, gak happy, gak seneng. Saat kita lagi lemah kayak gitu aja, tenang adik-adik, di dalam kita tuh ada roh. Dimana roh membantu kita. Coba, roh yang akan membantu kita berdoa. Saat tadi ada janji untuk gak sanggup berdoa karena lagi sakit. Mungkin beberapa kemarin sempat ada yang sakit ya. Udah gak Kak Jovita, atau Barat sempat sakit, mungkin lagi sakit itu. Kak Jovita yang gak sanggup berdoa. Tapi Tuhan, roh di dalam kita tuh berdoa. Biar kita punya kekuatan baru. Biar kita tapi bukan berarti karena kan udah yang berdoa roh Kak, jadi kita gak usah berdoa. Jangan juga dong. Adik-adik harus tetap rajin berdoa biarpun keadaannya tidak sedang baik-baik aja. Berdoa kan bukan juga pas lagi happy kan, tapi juga pas lagi lemah. Jadi keadaannya sekarang gak ideal, kita masih lemah, tapi kita tahu karena kita anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang disayang sama Tuhan, yang kita percaya bahwa kita nggak pernah terpisahkan dari Tuhan, dari kasihnya, roh yang akan membantu kita. Yang kedua, kita juga harus yakin karena kita anak-anak Tuhan yang nggak mungkin terpisah dari kasihnya. Tuhan turun sendiri buat kita. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada di Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Tuhan akan bekerja buat kita, bekerja dari kita buka mata sampai kita tidur lagi. Tuhan ada di setiap hal yang sedang kita kerjakan. Yang perlu kita lakukan adalah mengasihi Dia. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi Dia, Tuhan juga akan nih ada Bang Jordan nih. Dia lagi bantu mamahnya nih. Tapi kayak kesulitan, tenang, Tuhan akan bantu. Nih Kak Jovita Purba nih lagi joget-joget. Tenang, Tuhan akan bantu. Tapi ini kayaknya lagi susah ngerjain PR nih. Tenang, Tuhan akan bantu. Tuhan bakalan bantu kita. Karena Tuhan mengasihi kita adik-adik. Ingat lagi, ini Paskah. Tuhan, bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia rela disalib, disakiti. Jadi kita gak boleh sanksi nih. Kalau Tuhan Yesus itu pasti bakalan selalu mengasihi kita apapun keadaan kita saat ini. Yang ketiga, ada yang tahu gambar apa? Ya, itu gambar Daud lawan Goliat. Bukti bahwa Tuhan Yesus, kita gak bakal pernah terpisahkan dari kasih Tuhan. Itu karena Kristus akan selalu menjadi pembela kita adik-adik. Ada di Roma 8 ayat 34. Apakah ada orang yang mau menyalahkan kita? Kristus Yesus nanti yang membela kita. Dia yang sudah mati atau
atau malah Dia yang sudah dihidupkan kembali dari kematian, yang berada pada Allah di tempat yang berkuasa. Dia lagi-lagi aku bilang, apapun keadaan kita, belajar lagi nggak asik, main nggak asik, adik-adik nggak asik, kakak-kakak nggak asik, di rumah lagi nggak asik, keadaannya lagi nggak asik banget pokoknya, atau mungkin lagi berantem, mungkin hari ini lagi musuhan sama temannya mungkin, atau lagi apapun keadaannya, kita harus tetap ingat adik-adik, biarpun kita lagi lemah, kita lagi nggak mampu berdoa, Tuhan Yesus akan tetap membela kita. Gak ada satu orang pun yang menyalahkan kita, karena Tuhan Yesus yang membela kita. Tapi kita harus percaya sama Tuhan Yesus, harus sayang sama Tuhan Yesus, harus rajin berdoa sama Tuhan Yesus. Biarpun kita mungkin sedih hari ini, gak bisa berdoa, mungkin sedih dulu 1 hari deh, gak apa-apa, kata dia bilang, Roh yang akan bantu kita berdoa. Besok ya, berdoa lagi sama Tuhan, minta lagi sama Tuhan apapun yang kita mau, apapun yang kita harapkan, gitu adik-adik. Pasca tahun ini mungkin tetap gak bisa ketemu, gak bisa jalan-jalan, karena biasanya kita kan pasca happy-happy ya di luar sana, cari-cari telur mungkin, atau menghias-menghias, menggambar-menggambar, ada banyak permainan, ada cerdas cermat, gak cuma online, gak cuma di rumah doang, hari kita bisa lari-larian, mungkin bisa di taman. Ya pun kita gak ngalamin semua itu, ya pun kita bisa menikmati itu kembali, kita harus percaya adik-adik, kasih Tuhan tidak terpisahkan dari kita, kita nggak terpisahkan dari kasih Allah. Biarpun mungkin saat ini terlihat sepertinya Tuhan Yesusnya lagi terkesan lagi ninggalin kita. Enggak, Tuhan Yesus nggak ninggalin kita, sebab di dalam Allah kita ada orang-orang yang menang, dan bahkan melebihi seorang pemenang. Jadi kita harus sama-sama kuat menghadapi keadaan yang tidak ideal ini. Mungkin tahun depan keadaannya lebih baik, kita bisa ketemu, kita bisa main game. Kok kakak rasa kayaknya gak lama lagi harusnya kita bisa gereja normal, ibadahnya normal, ketemu, saling sapa, bisa main games bareng-bareng, bisa lari-larian, kita bisa nyanyi bersama-sama di rumah masing-masing. Jadi mari adik-adik, biarpun paskahnya gak seru terlihat, biarpun paskahnya tidak seperti paskah 2-3 tahun yang lalu, kita tetap percaya bahwa kita umat pilihan Tuhan, umat-umat pemenang, dan kita tidak akan terpisahkan dari kasih Allah. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan dari kakak. Aku mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Semoga setiap firman yang kami dengar membuat kami semakin yakin ya Bapa, bahwa kami adalah umat-umat pilihan-Mu, umat-umat pemenang. Biarpun mungkin keadaan kami tidak baik-baik saja hari ini, mungkin kami sedang bersedih, kami sedang tidak lagi marah, lagi sedih, marah, kecewa sama keadaan kami hari ini, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu mengasihi kami. Tuhan akan selalu membantu kami melewati hari-hari ke depannya ya Bapa. Ajar kami selalu bersyukur ya Bapa. Ajar kami untuk selalu berdoa untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk negara kami ya Bapa. Jadikan kami jarang dan terang dimanapun kami berada. Ingatkan kami terus ya Bapa, kalau kami adalah umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, jika kami mendukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Amin.
Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita. Ia rela turun ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tidak terpisahkan dari kasih Allah yang begitu besar, sehingga kita boleh beroleh hidup yang kekal. Untuk itu Dia memanggil kita, murid-muridnya, untuk mau datang kepadanya. Adik-adik, mari mau meresponi firman Tuhan dan mau memberikan diri kita datang kepadanya sambil menyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Adik-adik, kita sekarang sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang maha baik, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga yang kudus, sungguh bersyukur ya Bapa untuk kami semua yang boleh hadir melalui YouTube ini untuk ibadah Paskah merayakan hari kebangkitan-Mu. Ya Bapa, bersyukur untuk kami juga yang boleh menghayati lebih dalam lagi kasih-Mu yang begitu besar pada kami dan kami tidak pernah sekalipun terpisahkan dari Engkau. Ya Bapa, bersyukur juga untuk Engkau yang sudah memimpin acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya kami boleh pulang dan boleh lebih lagi datang kepada Engkau dan menyebarkan kasih-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau yang membimbing kegiatan kami selanjutnya. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Adik-adik, mari kita tutup dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.